Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang anak-anakku sekalian kelas 6 SD Islam Saribumi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk belajar pelajaran yang bermanfaat insya Allah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Semoga anak-anakku sekalian senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala curahan kenikmatan sehingga kita bisa menjalankan kebaikan-kebaikan di aktivitas kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang usah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, alimna, ajarkanlah kami ya Allah, ma yanfa'una, apa yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na ya Allah, berilah kemanfaatan kepada kami lima alam tanah, dari apa yang kita pelajari. Anak-anakku sekalian yang usah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini kita akan belajar materi Al-Qur'an Al-Hadis. Sebelum Ustadz memaparkan tentang materi-materi dari kitab Al-Qur'an dan Al-Hadis kelas 6 di sekolah kita yang tercinta SD Islam Saribumi, Ustadz akan memaparkan dulu materi-materi atau tema-tema yang akan kita pelajari selama 1 semester mendatang insya Allah. Apa materi tersebut? Yang pertama yang akan kita pelajari insya Allah yaitu surat Al-Balad. Surat Al-Balad. Kemudian yang kedua dari surat-surat pendek yang akan kita pelajari yaitu surat Al-Fajr. Kemudian kita akan belajar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mengucapkan dan memberi salam. Keutamaan mengucapkan dan memberi salam. Kemudian hadis yang akan kita pelajari juga di semester 1 ini, hadis yang kedua, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menyingkirkan duri dari jalan. Kemudian hadis yang ketiga yang akan kita pelajari pula di semester 1 ini yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan tergesa-gesa di dalam berdoa. Insya Allah materi Al-Quran dan Al-Hadis akan kita pelajari setiap pekan 1 jam pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, memberikan kita kekuatan untuk bisa menyelesaikan materi-materi yang ada di kitab Al-Quran dan Al-Hadis kelas 6 yang kita pelajari di SD Islam Saribumi yang kita cintai bersama. Anak-anakku sekalian, kelas 6, anak-anak solihah yang berbahagia, materi yang pertama, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu surat Al-Balad. Surat Al-Balad. Surat nomor 90, ya, kalau di dalam Al-Quran, di Mushaf Utsmani, yaitu halaman 594. Surat Al-Balad ini anak-anak termasuk golongan surat Makkiyah. Masih ingatkah kalian apa sih pengertian surat Makkiyah itu? Ya, benar. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Pelajaran materi surat Al-Balad ini mencakup apa saja sih nanti yang akan kita pelajari? Tentunya kita akan membaca surat Al-Balad terlebih dahulu. Masya Allah, anak-anakku sekalian, Ustadz yakin bacaan kalian bacaan yang bagus semuanya. Masya Allah, sudah bisa membaca semuanya. Bahkan anak-anak sekalian sudah mampu untuk menghafal surat Al-Balad ini. Bahkan, ya, insya Allah secara umum anak-anakku kelas 6 sudah mentamatkan hafalan 4 juz di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semuanya. Kemudian yang ketiga, kita akan memahami surat Al-Balad. Kita pahami surat Al-Balad. Kemudian yang keempat, kita berusaha mengamalkan kandungan pelajaran-pelajaran yang ada di dalam surat Al-Balad tersebut. Yang kelima, kita mengamalkan kemudian memahami isi yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir, kita mengambil pelajaran-pelajaran penting yang ada di surat Al-Balad tersebut, sehingga selain bermanfaat untuk anak-anak sekalian, dan juga bisa juga kita sebarkan untuk keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, agar mereka juga mendapatkan manfaat setelah kita belajar materi ini. Anak-anak sekalian yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, secara umum surat Al-Balad itu terdiri dari 20 ayat. Kemudian ia termasuk jenis surat Makkiyah. Masih ingat tadi pengertian surat Makkiyah? Ya, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Kemudian surat Al-Balad adalah surat yang diturunkan sesudah surat Qaf. Ya, diturunkan sudah surat Qaf. Nama surat Al-Balad itu terdapat, atau kata Al-Balad di dalam surat Al-Balad terdapat pada ayat pertama di surat ini. Dan yang dimaksud dengan kata Al-Balad di dalam surat Al-Balad itu adalah, yang dimaksud adalah kota Mekah. Karena arti dari Al-Balad itu adalah kota. Yang dimaksud itu kota mana? Bukan kota Sidoarjo, tapi kota Mekah. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke tahapan berikutnya. Kita baca dulu ya surat Al-Balad ayat 1 sampai 20. Ustadz yakin anak-anak sudah mampu menghafal surat ini di luar kepala, insya Allah. Tapi kita baca bersama-sama agar kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan dilihat ayatnya.
Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita sudah membaca surat Al-Balad. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu memahami kata-kata atau arti per ayat dari surat Al-Balad. Baik anak-anak, kita perhatikan, kita cermati arti-arti dari ayat per ayat dari surat Al-Balad. Ayat pertama, bunyi ayatnya, La uqsimu bihadal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yaitu kota Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu Muhammad bertempat di kota Makkah ini. Wa walidin wa ma walad. Dan demi bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dan mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata? Wa lisanan wa syafatain. Lidah dan dua bibir. Wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ayat 11, falaqata aqabati, jalan tetap dia bukan laki-laki suar. Wa ma adraka mal aqab. Tahukah apa jalan yang mendaki lagi itu? Fakku raqabah, yaitu lepaskan budak dari perbudakan. Au it'amu min dzi masghabah, yang ada hubungan kerabat. Au miskinan, atau yang sangat fakir. Tsumma nau bisabr wa tawasau bis, dan dia masuk beriman, berpesan kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka orang-orang yang beriman dan saling itu. Inna kafaru bi ayatihum ashab. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Anak-anakku sekalian, anak salihah yang berbahagia, dicintai karena Allah Ta'ala. Ini makna per ayat dari surat Al-Balad. Yang pertama, Allah bersumpah dengan kota Mekah. Kemudian Nabi Muhammad tinggal di kota Mekah. Allah bersumpah yaitu dengan keeratan hubungan seorang ayah dan anaknya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dalam keadaan susah payah. Manusia menyangka bahwasanya mereka tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya. Sehingga mereka mengatakan, ya menuruti kemauan jeleknya saja. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ya, menuruti keinginan jeleknya, sehingga mereka menyangka bahwasanya tidak ada yang melihatnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada dia dua buah mata, lisan dan dua bibir.
Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kenikmatan kepada dia, menunjukkan jalan yang benar dan satu jalan yang salah. Mereka bisa memilih ya, tapi mereka tidak mau untuk melewati jalan itu menuju surga. Apa jalan yang mau melewati surga? Memerdekakan perbudakan. Kemudian mereka tidak memberi makan yang kelaparan, padahal pahalanya tidak. Mereka memberi makan ayam dan mereka menyambung hubungan kerabat. Kemudian mereka juga tidak memberi orang miskin yang sangat fakir. Tidak pula termasuk orang yang suka nasihat-nasihati, berpesan dalam kesabaran dan kasih sayang lainnya. Ada adalah orang saling kebaikan dan mereka saling berpesan sikap kasih sayang. Orang-orang beriman maka mereka orang masuk. Adapun orang kafir, mereka itu adalah masuk golongan karena tidak seperti sifat orang-orang beriman. Maka orang-orang kafir mereka dalam neraka yang tertutup. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pokok-pokok isi surat Al-Balad ya, yang pertama yang perlu kita catat betul-betul, manusia diciptakan Allah untuk berjuang menghadapi kesulitan. Jadi manusia diciptakan Allah untuk berjuang, tidak boleh menyerah, tidak boleh berputus asa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tai'asu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Teruslah berjuang, teruslah berusaha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, berbuatlah, karena manusia akan dimudahkan oleh Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan padanya. Kemudian yang kedua, pokok isi surat Al-Balad, manusia jangan sampai terperdaya oleh kekuasaan dan harta benda yang banyak. Jangan. Kalau seorang terperdaya, dia lalai bahwasanya ada Allah yang melihat dia. Kalau dia terperdaya dengan kekuasaannya, dia akan lupa kalau Allah mencatat amal perbuatannya. Sehingga dia akan berlaku sombong dan angkuh. Sebagaimana siapa? Qarun. Qarun ya mengatakan bahwasannya apa yang kekayaan yang dimilikinya itu dia menganggap innama utitu, sesungguhnya apa yang saya peroleh ini adalah min ilmin indik, dari ilmuku saja, bukan karena kenikmatan dari Allah. Maka Allah tenggelamkan Qarun dengan harta bendanya. Jangan terperdaya dengan harta benda yang banyak. Yang ketiga, peringatan kepada manusia, anak-anakku sekalian, atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, Allah telah menunjukkan jalan yang dapat menyampaikan kepada kebahagiaan dan juga jalan yang dapat membawa kebenaran. Manusia diberikan nikmat oleh Allah dua mata. Diberikan nikmat oleh Allah dua bibir, lisan. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dua jalan. Jelas jalan yang baik dan jalan yang buruk. Oleh karena itu, ini adalah pelajaran yang benar. Kalau kita mau berjalan ke jalan yang baik, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah, anak-anakku sekalian, mendapatkan pahala dari Allah, anak-anakku sekalian, tapi itu harus diperjuangkan, anak-anakku. Diperjuangkan. Mungkin ini yang bisa Ustadz sampaikan, anak-anakku sekalian. Insya Allah di pertemuan selanjutnya Ustadz akan memberikan pendalaman materi soal-soal tentang materi surat Al-Balad insya Allah. Anak-anak tetap semangat belajar. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang berkah insya Allah. Tetap berbakti kepada kedua orang tua, berperilaku yang baik kepada orang tua, sholat tepat waktu, dan terus semangat di dalam kebaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.